per bulan kurang lebih 6 jutaan. Nah, itu nasabah baru. Adiknya ada ikut di saya bolak-balik klaim, tapi belum berhasil meyakinkan si kakak ini, gitu loh. Yaitu tadi semua indah pada waktunya, tapi ke depan saya nggak tahu, gitu kan. Akhirnya itu berdiskusi. Jadi Januari kemarin buka polis, orang tua ini 12 juta per bulan. Total saya dapat API 125 juta. Akhirnya dapat MDRT Kuala Lumpur, yang PCA Kuala Lumpur, teman-teman. Tapi saya nggak berangkat, ya. Saya wakilkan ke adik saya, yang juga agent. Karena waktu itu saya lagi trip ke Star Club Berlin, ya. Nah, jadi banyak sekali kontes-kontes di Prudential itu sih bisa mungkin kita harus achieve. Kadang-kadang saking banyaknya kontes, yang pertama kali dapat MDRT yang PCA Macau, maksudnya yang tahun lalu, itu kontesnya saya nggak tahu loh teman-teman. Tiba-tiba saya dapat. Saya nggak tahu kapan ya ada kontes, tapi saya achieve gitu loh. Nah, jadi MDRT khusus untuk Prudential Asia itu mulai diadakan waktu itu tahun lalu di Macau. Karena Prudential sekarang harus sangat gencar, Prudential Hong Kong sangat gencar untuk mengepush semua agen-agen itu untuk MDRT, teman-teman. Ya, jadi dia harus MDRT. Jadi untuk yang diadakan oleh Prudential Corporate Asia, khusus untuk Prudential Asia, jadi Hong Kong, Singapura, ya, Malaysia, itu berkumpul tahun lalu itu di Macau, mengadakan run MDRT, ya, itu kemarin semua dapat medali sih, yang run itu. Yang kedua, jadi sekarang sudah setiap tahun akan diadakan. Tahun depan gimana saya nggak tahu, karena saya kan tidak ikut hadir. Saya juga lupa tanya sama adik saya. Dia melakukan acara itu 3 hari, tapi karena kita ada pemilihan presiden, kita tanggal 16 harus pulang. Ya, harus pulang. Karena 17-nya kan pilpres. Lalu acara selesai 18. Ya. Jadi sudah dikirim ke sana, itu juga ada tur-turnya loh. Prudential akan manjakan semua kontestan, ya, atau semua pemenang yang dari Indonesia. Kalau saya tanya dengan peserta dari Kuala Lumpur, mereka bayar tiket, semua bayar dan bayar sendiri, dan gak ada turnya. Walaupun yang menang pun ya cuma ikut berangkat aja, tapi nggak ada fasilitas tur. Hanya Prudential Indonesia yang memberikan include tur selama di sana. Jadi saran saya buat teman-teman, sebisa mungkin harus achieve, ya, trip Prudential, karena itu bikin saya ketagihan, ya teman-teman. Itu bikin saya ketagihan benar, karena rasanya kok senang gitu, ya, enak gitu loh. Rasanya kerja saya selama 1 tahun itu saya bisa luapkan kebebasan saya itu waktu di trip, teman-teman, ya, waktu di trip. Nah, saya juga mau cerita sedikit. Saya selama ini kan cuma dapat kebanyakan satu tiket, teman-teman. Karena memang waktu saya kan untuk bekerja ini tidak banyak, ya. Jadi cuma dapat satu tiket. Jadi kadang di ini sih, kok selama 1 tiket terus? Kapan double-nya? Aduh, iya, maksudnya manusiawi ya kadang, ya. Maksudnya ya mau sih, cuman siapa lagi yang mau di prospek ini nggak tahu gitu loh. Jadi kadang doa Tuhan, minta hikmat Tuhan gitu, ya, kasih saya pencerahan atau ide-ide apa nih gitu, ya. Besok dapat ting,
Jadi emang saya itu rajin buka SMA teman-teman, karena kan saya rajin untuk reminder jatuh tempo ke nasabah-nasabah, kadang-kadang juga nasabah yang cuti premi, itu saya reminder, atau ternyata ada UP-nya yang masih kecil, itu saya coba reminder kembali. Jadi kebanyakan ini ya nasabah-nasabah lama yang di otak-atik lagi teman-teman. Ya, jadi nasabah-nasabah lama itu tetap di maintain, di say hi. Walaupun kita tidak memberikan informasi tentang program baru, kita harus informasikan saldo polisnya beliau, bahwa saldo polisnya ini, atau merimain bahwa polisnya manfaatnya ini, berakhir di tahun ini. Jadi yang dari SMA itu kita remind kembali, atau kita bikinkan dalam bentuk Excel untuk satu keluarga, sehingga kita ketemu itu nggak melulu tentang penawaran baru gitu. Jadi tetap terjalin satu hubungan yang bukan kesini kalau cuma ada penawaran baru, kesini kalau cuma ada penawaran baru, kan nggak enak kayak gitu ya. Jadi tetap diinformasikan bahwa saldonya sekian. Nanti kan ada pertanyaan, terus kita kan juga kasih tahu kalau sekarang investasi lagi tidak bagus ya. Jadi terus rata-rata malah di bawah 5%, sehingga tidak bisa grow, sehingga lebih banyak menggerus hasil investasinya untuk bayar biaya asuransinya. Jadi ya itu semua dikasih tahu. Ya itu saya seperti itu Pak, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi pada saat saya mengkampanyekan atau mensosialisasikan program baru dari company, ya mereka juga welcome walaupun tidak closing, karena kan saya hanya mensosialisasikan tapi tetap keep kontak. Sekarang masih cukup, manfaat yang lama cukup, Prudential telat, aku udah ikut banyak yang on bill gitu ya. Oh ya nggak apa-apa C, nggak apa-apa, diteruskan aja program-program yang sudah ada. Nah, jadi kalau bisa daripada mubazir nih, saya sarankan program yang hospital ini diganti aja dengan krisis cover benefit, daripada yang ini juga nggak kepake, karena di sini sudah full. Sedangkan di plan saya plan B, saya tidak sungkan-sungkan untuk maksudnya memberikan saran, daripada ini bayar percuma tapi nggak bisa dipakai karena tidak ada kelebihan bayar. Nah, tapi sampai hari ini nasabah masih tetap kekeh masih dengan program yang lama, padahal di insurance yang lain ini sudah full cover semua. Mubazir sebenarnya yang di tempat saya. Kenapa? Ya karena dibilang Prudential terlambat memberikan atau meluncurkan program PPH Plus. Seperti itu. Ini pertanyaannya ya Pak ya. Kita tanya aja tentang yang sehari-hari. Menjaga performa supaya tetap semangat. Oh, menjaga performa untuk tetap semangat. Ya kalau lelah ya saya tidak melakukan aktivitas ya. Saya coba me time ya, krembat, masak gitu ya, masak mungkin ya. Apa yang saya suka saya lakukan sehingga saya bisa refresh ya. Dan Sabtu Minggu dari dulu sampai sekarang sebisa mungkin saya tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan Prudential. Kenapa? Karena menurut saya, jadi kita masing-masing berbeda ya. Masing-masing boleh punya waktu berapa jam untuk Prudential berapa jam, tapi harus konsisten bertanggung jawab dengan waktu yang sudah kita sisihkan tadi. Jadi saya Senin sampai Jumat, kecuali secara mendadak atau nasabahnya ternyata datang tidak mau ketemu di hari Sabtu, ya saya harus ketemu. Tapi sebisa mungkin saya akan kosongkan, saya punya aktivitas.
Jadi kalau ada aktivitas yang sifatnya motivasi, ya, kadang-kadang gabungan gitu di hari Sabtu. Mau nggak mau, kadang-kadang juga datang. Tapi kalau kebanyakan setiap Sabtu ternyata jadwal itu banyak, saya nggak ikut. Karena ada komitmen di rumah. Jadi mereka anak-anak kan liburan tuh, hari Sabtu kan mereka libur. Ya, saya juga harus ada di rumah.